Me? Kala salah. Oke, lanjut musik. Belum, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ance Pramesela dengan NIM F1C121056. Saya Septia Wulandari dengan NIM F1C121010. Hikodarta dengan NIM F1C121016. Saya Dingtala Hagu dengan NIM F1C121032. Saya Salmia Oktariani dengan NIM F1C121042. Video ini kami akan menjelaskan mengenai percobaan video yang berjudul ELISA. Definisi ELISA sendiri adalah suatu teknik biokimia yang digunakan di bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi dan antigen dalam suatu sampel. ELISA ini diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Partai Parlemen dan Eva Engvall. Adapun prinsip dari percobaan ini yaitu mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim yang kemudian ditambahkan dengan substrat sehingga akan dihidrolisis menjadi peptida warna yang dapat dideteksi menggunakan ELISA reader. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam analisa dengan ELISA. Nah, yang pertama itu sampel antigen dilarutkan pada buffer fosfat dan dalam buffer fosfat kemudian dimasukkan ke dalam well dan kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Nah, proses inkubasi ini bertujuan untuk mengincar antigen pada fase padat. Lalu antibodi dilarutkan dengan blocking buffer. Senyawa yang digunakan dalam blocking buffer ini adalah bovine serum albumin atau BSA, kemudian ovalbumin, gelatin, suskim, NaOH, dan asam asetat. Nah, jika sudah terlarut, antibodi itu dilarutkan ke dalam well, kemudian sampai ditunggu sampai terbentuk ikatan kompleks. Nah, lalu ditambahkan substrat ke dalam well. Substrat yang digunakan adalah bisa berupa 20, polyvinyl pyrrolidone, dan 2-mercaptol etanol. Nah, substrat di sini bertujuan untuk memicu reaksi pengembangan warna melalui reaksi katalis enzim. Nah, dalam reaksi kerjanya ini, reaksi tersebut perlu dihentikan dengan cara mengubah pH lingkungan. Itu dengan menggunakan larutan penghenti atau stopping reagen. Nah, stopping reagen ini bisa berupa H2SO4 dan HCl. Dalam mekanisme kerjanya, reaksi tersebut juga perlu dihentikan dengan cara mengubah pH lingkungan dengan menggunakan larutan penghenti atau stopping reagen. Nah, stopping reagen yang biasa digunakan yaitu H2SO4 dan HCl. Selanjutnya, intensitas warna yang terbentuk dapat diuji menggunakan microflat reader. Jadi, berdasarkan konfigurasi antibodi antigen, ELISA dapat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada 4 jenis, ada direct, indirect, sandwich, dan juga kompetitif. Yang pertama ada direct ELISA, di mana antigen dimobilisasi pada well plate, lalu antigen tersebut langsung dideteksi menggunakan antibodi yang terkonjugasi dengan enzim yang sudah memiliki substrat seperti HRP, di mana kelebihan dari direct ELISA sendiri yaitu cepat karena hanya menggunakan satu antibodi yang tidak banyak proses pencucian. Yang kedua, kelebihannya yaitu cross reactivity, dengan secondary antibody tidak terjadi. Sedangkan kekurangan dari direct ELISA sendiri yaitu reaktivitas antibodi mungkin terpengaruh oleh adanya enzim, dibutuhkan pewarna untuk setiap jenis antibodinya, sinyal kurang kuat, dan kemungkinan ada background. Untuk aplikasi direct ELISA sendiri yaitu untuk menganalisis respon imun terhadap suatu antigen tertentu. Yang kedua ada indirect ELISA, di mana antibodi dimobilisasi pada well plate, lalu antibodi utama yang tidak berlabel menempel pada antigen spesifik. Kemudian antigen sekunder yang terkonjugasi oleh enzim sendiri menempel pada antibodi utama. Kelebihan dari indirect ELISA sendiri yaitu sensitivitasnya tinggi karena ada 2 jenis antibodi yang digunakan. Yang kedua yaitu fleksibel karena satu antibodi sekunder berlabel dapat digunakan untuk beberapa jenis antibodi primer.
Yang ketiga, imunoreaktivitasnya antibodi primer lebih tinggi karena tidak berlabel enzim. Untuk kekurangannya sendiri yaitu ada kemungkinan cross reactivity dengan antibodi sekunder sehingga bisa muncul sinyal non-spesifik. Serta waktunya lebih lama karena ada tambahan proses pencucian serta inkubasi. Untuk pengaplikasian indirect ELISA sendiri yaitu untuk menentukan konsentrasi total antibodi pada suatu sampel. Yang ketiga ada sandwich ELISA, di mana dibutuhkan pasangan antibodi yang cocok. Setiap antibodi harus memiliki lokasi yang spesifik dan tidak overlapping pada antigen. Kelebihan dari sandwich ELISA sendiri yaitu spesifisitasnya tinggi, antigen dapat ditangkap secara spesifik oleh capture antibody, cocok untuk sampel kompleks dan tidak murni, antigen tidak harus dimurnikan terlebih dahulu sebelum dianalisis. Yang ketiga yaitu sensitivitasnya tinggi serta fleksibel, bisa menggunakan metode direct ELISA maupun indirect ELISA. Untuk pengaplikasiannya sendiri yaitu untuk mengukur konsentrasi antigen dari sampel yang kompleks yaitu seperti hormon, sitokin, dan protein pada virus maupun bakteri. Yang keempat ada kompetitif ELISA, di mana antigen dimobilisasi pada well plate lalu ditambahkan antibodi anti-A yang sudah terkonjugasi dengan enzim, di mana itu sebagai inhibitor inhibitor antigen. Sampel yang berisi antibodi anti-A dimasukkan ke dalam well. Kedua, antibodi tersebut akan berkompetisi untuk berdekatan dengan antigen, di mana semakin tinggi konsentrasi protein target, maka semakin kecil sinyal yang terbaca oleh alat. Kelebihan dari kompetitif ELISA sendiri yaitu sensitivitasnya tinggi dan dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi antigen dengan konsentrasi yang rendah dalam sampel. Untuk pengaplikasian kompetitif ELISA sendiri yaitu untuk mengukur konsentrasi antigen dalam suatu sampel yang konsentrasinya kecil. Fungsi ELISA dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk mendeteksi adanya antigen atau antibodi pada sampel. Selain itu juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi antibodi seperti pada tes HIV atau pada screening COVID-19. Selain itu juga ELISA ini dapat digunakan untuk mendeteksi alergi makanan yang potensial yang seperti ada di susu, kacang, dan telur. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan percobaan, alat dan bahan yang digunakan, beserta skema kerja pada percobaan kali ini. Nah, untuk yang pertama adalah tujuan percobaan. Di sini pada percobaan kali ini terdapat 5 tujuan. Yang pertama adalah memahami dan menjelaskan mengenai teknik ELISA. Yang kedua adalah memahami prinsip kerja dari ELISA. Yang ketiga adalah melakukan metode pemeriksaan kuantitatif, plasma dan serum darah dengan teknik ELISA. Yang keempat adalah melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan hukuman prealbumin terhadap plasma darah dan menggunakan teknik ELISA. Yang terakhir adalah membuat grafik dan pengincaran standar yang memperoleh dari persamaan perhitungan pada percobaan kali ini. Nah, untuk alat yang digunakan dari percobaan kali ini adalah yang pertama adalah bagian alat. Untuk alat yang pertama, alat yang paling penting adalah mesin sentrifugasi atau dan mikrosentrifugasi. Yang kedua adalah tabung sampel darah. Yang ketiga adalah paku tuner. Yang keempat adalah ELISA washer. Yang kelima adalah ELISA radar multitasking. Yang keenam adalah perlengkapan alat seperti perlengkapan gelas dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah tabung sentrifugasi. Sedangkan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah yang pertama, bahan yang terpenting adalah ELISA kit. Yang kedua adalah human prealbumin yang terdiri dari yang pertama yaitu diluent concentrate, watch solution, enzim antibody conjugate, stop solution anti-human, dan human prealbumin. Selanjutnya adalah micropipette single channel ukuran 100 sampai 1000 mikroliter dan ukuran 20 sampai 200 mikroliter. Yang selanjutnya adalah tip micropipette. Yang terakhir adalah gelas ukur, alat-alat kimia lainnya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skema kerja dari percobaan kali ini. Untuk skema kerja dari percobaan ini terdapat 2 tahap. Yang pertama, tahap preparasi sampel. Untuk tahap preparasi sampel sendiri diawali dengan pertama dimasukkan sampel pada tabung sentrifugasi dengan EDTA pada 3400 rpm.
Yang selanjutnya adalah simpan pada suhu kurang lebih 200 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah diambil 10 mikroliter dari plasma dan 190 mikroliter dari sampel diluent satu kali. Didapatkan pengenceran yaitu 200 kali. Nah, yang selanjutnya adalah diambil kembali dihitung konsentrat IgS-nya menggunakan teknik ELISA sandwich pada sampel plasma yang telah dianjurkan. Nah, didapatkanlah hasil. Untuk yang untuk skema kedua yaitu preparasi IgG standar. Nah, tabung yang disiapkan 2 tabung reaksi yaitu tabung 1 dan tabung 2, dimasukkan sampel dari yang kita peroleh pada percobaan pertama dengan konsentrasi 1000 Ng per mililiter per gram. Nah, selanjutnya diisi pada tabung kedua dengan 1500 mikroliter sampel diluent satu kali dan 500 larutan IgG dengan konsentrasi 1000 Ng per miligram liter. Yang terakhir adalah dilakukan doubling dilution berturut-turut pada tabung kedua sampai 7 mulai dari tabung pertama dengan pelarut menggunakan 500 mikroliter sampai diluent satu kali sehingga didapatkan konsentrasi pada tabung kedua sampai 7. Didapatkanlah hasil pada percobaan kali ini. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.